Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil kita melihat bagaimana kemanapun Yesus pergi, ia mengusir kuasa jahat. Orang banyak melihat sendiri bahwa setan-setan tak berdaya di hadapannya. Namun anehnya masih ada orang yang berkata, kuasa Yesus berasal dari setan. Ini tuduhan yang tidak masuk akal. Yesus tidak marah. Ia tidak membalas dengan emosi. Ia hanya berkata dengan tenang. Kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Dan ia menegaskan, barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Barang siapa tidak mengumpulkan, ia mencerai-beraikan. Saudara-saudari, disinilah pesan penting bagi kita. Mengapa orang bisa menuduh Yesus seperti itu? Karena mereka takut. Takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan posisi, takut kehilangan kuasa. Seringkali dalam hidup kita ketika hati dipenuhi ketakutan, kita juga bisa menjadi tidak masuk akal. Kita bisa menilai orang lain dengan buruk, kita bisa mudah curiga, kita bisa memutar balikan kebaikan menjadi kejahatan. Yesus mengajarkan kita untuk tidak hidup dari ketakutan tetapi dari kebenaran. Saudara-saudari, ketika Yesus mengusir setan, ia berkata, kerajaan Allah sudah datang atas kamu. Artinya kehadiran Yesus selalu membawa perubahan. Tidak ada orang yang bisa bertemu Yesus lalu tetap sama. Selalu ada pilihan mau berubah atau tidak. Menjadi Kristen bukan hanya soal percaya di dalam hati. Menjadi Kristen berarti mengakui Yesus sebagai Raja hidup kita. Dan kalau ia Raja maka kita taat kepadanya. Yesus berkata barang siapa tidak mengumpulkan ia mencerai-beraikan. Pengumpul adalah orang yang mengasihi. Ia mendekatkan orang kepada Tuhan. Ia membawa damai. Ia menyatukan. Ia membangun. Sebaliknya, pencerai-beraian adalah orang yang suka menyebar kecurigaan, gosip, kebencian, dan perpecahan. Saudara-saudari, kehadiran kita di tengah keluarga, di lingkungan, di paroki, apakah menyatukan atau justru sebaliknya mencerai-beraikan? Kita bisa menjadi penyatu karena kita tahu Yesus adalah orang kuat yang bersenjata lengkap. Bersama Dia kita aman, bersama Dia kita mampu, bersama Dia kita punya harapan. Kita tidak bekerja dengan kekuatan sendiri tetapi dengan kekuatan Kristus. Hari ini Yesus mengajak kita untuk memilih dengan jelas. Apakah kita mau bersama Dia? Apakah kita mau menjadi pengumpul, penyatu bagi kerajaan Allah?
Marilah kita menjadi orang-orang yang menghadirkan kasih, persatuan, dan damai, sehingga lewat hidup kita, orang lain sungguh merasakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.